Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United dilebas Liverpool 5-0 dalam laga Liga Primer Inggris akhir pekan kemarin. Setelah sebelumnya beberapa pemain seperti Ronaldo, David De Gea, dan Luke Shaw buka suara soal kekalahan tersebut, kini giliran Marcus Rashford yang memberikan komentarnya. Pemain asal Inggris itu mengakui bahwa dirinya merasa malu dan masih belum bisa melupakan kekalahan tersebut. Saya benar-benar merasa malu. Supporter MU adalah segalanya. Anda tidak pantas mendapatkan hasil semacam itu. Saya dan para pemain lain akan berusaha lebih keras untuk mengatasi permasalahan ini. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB yang menentukan aturan permainan menyarankan agar regulasi 5 pergantian pemain dipermanenkan. Aturan itu pertama kali diperkenalkan pada Mei 2020, sebulan sebelum sepak bola dimulai kembali setelah dihentikan sementara karena pandemi. IFAB mengatakan mereka mengikuti sejumlah permintaan dari konfederasi, asosiasi, liga, dan pemangku kepentingan utama lainnya agar opsi ini diperkenalkan secara permanen. Saat diskusi internal tim pasca kekalahan dari Liverpool, salah satu penggawa MU mempertanyakan keputusan Solskjaer dalam menunjuk Harry Maguire sebagai kapten pada awal 2020, padahal ia baru bergabung dengan klub 6 bulan sebelumnya dari Leicester. Pemain lainnya menuduh rekan-rekan setimnya kurang motivasi selama latihan, sementara yang lain mempertanyakan mengapa Solskjaer tidak mau menarik pemain-pemain tertentu yang belum dalam performa terbaiknya musim ini. London Olympic Stadium disewa West Ham selama 99 tahun dan jadi kandang klub London terbesar ketiga setelah Emirates Stadium dengan kapasitas 60.260 penonton dan Tottenham Hotspur Stadium dengan 62.850 penonton. Tapi West Ham rupanya ingin menambah jumlah tempat duduk London Olympic Stadium sekitar 2.500 dan membuat mereka melewati kapasitas Emirates sebagai stadion terbesar kedua di London. Rencana mereka itu sudah mendapatkan izin dari pihak terkait. Manajer David Moyes menyambut baik penambahan izin kapasitas tersebut yang diyakininya menjadi pembuktian bahwa klub itu terus bergerak ke arah yang tepat. Bintang timnas Italia dan Chelsea, Jorginho, bermimpi bisa memenangkan Ballon d'Or dan Piala Dunia. Dia mengakui ketika masih kecil tidak pernah membayangkan bisa berada di titik ini dalam karir sepak bolanya. Mantan playmaker Napoli dan Hellas Verona ini menjadi salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or tahun ini saat ia menjadi juara Piala Eropa bersama Italia dan Liga Champions dengan Chelsea pada musim panas 2021. Saya senang bisa membuat keluarga saya bangga. Mimpi lain bisa menjadi kenyataan pada musim dingin 2022. Manchester United sampai sekarang belum juga mengajukan perpanjangan kontrak kepada Paul Pogba. Padahal, pemain asal Prancis tersebut akan habis masa kontraknya pada Juni 2022. Jika ini terus berlangsung, artinya Pogba sudah bisa bersepakat dengan klub lain di awal Januari 2021. Jelas situasi yang tak menguntungkan bagi MU karena kehilangan gelandang 28 tahun tersebut secara gratis. Dilaporkan, tak ada rasa khawatir berlebih dari pihak MU soal peluang Pogba yang pergi secara cuma-cuma. Sejumlah tim sebelumnya memang sempat dikaitkan dengan Pogba di musim panas lalu. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dilaporkan menjadi lem yang menyatukan ruang ganti setan merah. Berbagai laporan memang menyebutkan ruang ganti Manchester United tengah terpecah sekarang ini. Menurut laporan wartawan senior ESPN Mark Ogden, CR7 meminta rekan-rekan setimnya untuk memberikan dukungan kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo dikabarkan meminta para pemain MU untuk tetap berjuang bagi setan merah, terlepas dari pendapat pribadi mereka soal taktik Solskjaer atau kemungkinan adanya pergantian pelatih. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang sayap AC Milan, Rafael Leao, untuk memperkuat lini penyerang mereka. Madrid telah menunjukkan minatnya untuk mengamankan jasa winger asal Portugal itu di jendela transfer musim panas 2022. Los Blancos ingin Leao menjadi pengganti Eden Hazard. Pemain asal Belgia itu belum menunjukkan performa terbaiknya dan sering keluar masuk ruang perawatan. Jadi Madrid butuh sosok penyerang baru yang lebih gaher meski kini sudah punya trio PRV. Gelandang muda Borussia Dortmund, Jude Bellingham, diketahui mempunyai adik laki-laki bernama Job Bellingham. Kini,
Tim raksasa Jerman itu juga dilaporkan tertarik untuk mengontrak adik laki-laki Jude, Job, yang baru berusia 16 tahun bulan lalu. Dikutip Sport Bible, klub Bundesliga itu pertama kali menaruh minat pada Job ketika dia berusia 14 tahun selama pembicaraan mengenai transfer Jude yang memilih Dortmund daripada Manchester United. Job sendiri saat ini memperkuat klub Inggris Birmingham City. Usai mengangkat Martinez menjadi anak pasca tsunami Aceh 2004, Cristiano Ronaldo sempat berusaha mengajaknya untuk tinggal bersama, namun dia menolak. Martinez menceritakan hal itu lewat video yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada pertengahan tahun yang lalu. Martinez tak membeberkan alasannya dengan gamblang mengapa menolak ajakan tinggal bersama Ronaldo. Namun meski sudah ditolak, Ronaldo tetap menunjukkan tanggung jawabnya dalam membesarkan Martinez yang sudah kehilangan keluarga. Salah satunya, Ronaldo memasukkan Martinez ke sekolah sepak bola di klub lamanya yakni Sporting Lisbon. Dari pertandingan La Liga, Atletico Madrid ditahan imbang tuan rumah Levante dengan skor 2-2. Antoine Griezmann membuka skor untuk Atletico di menit ke-12. Lalu, Levante menyamakan skor melalui Enes Pardi di menit ke-37. Los Roy Blancos kembali memimpin berkat gol Matheus Cunha di menit ke-76. Namun, Enes Pardi kembali membuat kedudukan imbang melalui penaltinya di menit ke-90. Dengan hasil ini, Atletico masih tertahan di urutan ke-6, sedangkan Levante berada di zona degradasi. Dalam laga lanjutan Serie A Liga Italia, Napoli menang 3-0 atas Bologna di Stadion Diego Armando Maradona. Gol-gol Napoli dicetak oleh Fabian Ruiz di menit ke-18, Lorenzo Insigne di menit ke-41, dan gol kedua Lorenzo Insigne di menit ke-62. Dengan tambahan 3 poin ini, Napoli kembali ke puncak klasmen dengan nilai 28 poin, sedangkan Bologna bertengger di posisi ke-12 dengan koleksi 12 poin. Melalui Instagram pribadinya, Cristiano Ronaldo dan kekasihnya Georgina Rodriguez mengumumkan bahwa mereka bakal memiliki anak kembar. Ronaldo dan Georgina mengunggah 2 foto manis pada hari Kamis. Pemain berusia 36 tahun itu mengatakan bahwa hati mereka sedang penuh cinta dalam pengumuman yang mengharukan. Jika harapan Ronaldo terkabul, janin yang dikandung Georgina merupakan anak kelima dan keenam CR7. Sebelumnya, Ronaldo telah memiliki 4 anak. Melalui laman resminya, Barcelona resmi mengumumkan Sergi Barjuan sebagai pelatih sementara. Barcelona mengangkat pelatih Barcelona B itu sebagai pelatih sementara tim utama usai memecat Ronald Koeman. Barjuan yang pernah mengapteni Blaugrana dipastikan akan menangani pertandingan Barcelona di La Liga selanjutnya, yakni saat menghadapi Alaves Minggu 31 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip The Guardian, Xavi Hernandez dikabarkan sudah setuju menjadi pelatih FC Barcelona. Proses kepindahan itu tidak dapat dikonfirmasi hingga Barcelona selesai menegosiasikan dengan Al Sadd. Barcelona sedang dalam pembicaraan dengan Al Sadd mengenai pembebasan pelatih berusia 41 tahun itu. Dengan Barcelona diduga perlu membayar biaya sekitar 850.000 pounds dan klub La Liga tersebut bisa membuat pengumuman secepatnya. Ronald Koeman pergi dari Barcelona dengan catatan buruk. Ia adalah manajer Barcelona dengan kinerja buruk sejak Radomir Antic yang pergi pada 2003. Koeman rata-rata hanya menorehkan 1,96 poin per pertandingan. Dia melakoni 48 laga di Liga Spanyol. Dari 48 laga itu, Barca meraih 28 kali kemenangan, 10 kali imbang, dan 10 kali kalah. Dengan rata-rata poin 1,96 per laga, catatan itu membuat Koeman lebih buruk dari pendahulunya yakni Quique Setién dengan 2,2 poin per pertandingan dan Ernesto Valverde dengan 2,3 poin per pertandingan. Lautaro Martinez telah resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Dilaporkan situs resmi Inter, Martinez menandatangani kontrak baru pada Kamis 28 Oktober dengan durasi kontraknya bertambah 3 tahun. Yang tadinya akan berakhir pada Juni 2023, kini berubah menjadi Juni 2026. Inter telah menghilangkan klausul pelepasan senilai 111 juta euro dalam kontrak Martinez. Itu artinya, jika ada klub yang berminat merekrut pemain 24 tahun tersebut, maka klub itu harus membuat kesepakatan harga dengan Nerazzurri.
Christian Pulisic tampaknya sudah kembali berlatih di Chelsea pada Kamis 28 Oktober kemarin. Ia kemungkinan hampir pulih dari cedera ankle yang membuatnya absen sejak laga pembuka musim 2021-2022. Chelsea akan bertandang ke Newcastle pada Sabtu 30 Oktober besok, tapi mungkin laga tersebut datang terlalu cepat bagi Pulisic yang baru pulih untuk jadi starter. Perjalanan ke Malmo di Liga Champions pada Rabu 3 November atau kunjungan Burnley ke Stamford Bridge pada akhir pekan depan tampaknya bakal jadi waktu yang pas bagi Pulisic untuk kembali ke lapangan. Mega bintang PSG Lionel Messi melewatkan sesi latihan Le Parisiens pada Kamis 28 Oktober dan Kylian Mbappe akan absen pada pertandingan kandang Ligue 1 melawan juara bertahan Lille pada Jumat 29 Oktober. Mbappe juga melewatkan sesi latihan tersebut dan klub mengatakan dia menderita infeksi ORL atau telinga, hidung juga tenggorokan. Sementara absennya Messi pada sesi latihan belum dapat dijelaskan dan belum diketahui ia akan main lawan Lille atau tidak. Fans MU mendapatkan kabar baik soal kondisi Raphael Varane. Sebelumnya, bek tengah asal Prancis itu mendekam di ruang perawatan. Varane mengalami cedera saat membela negaranya di final UEFA Nations League beberapa hari lalu. Alhasil, ia absen di 3 laga terakhir United. Mengutip laporan Manchester Evening News, Varane kembali berlatih dengan anggota tim pada Rabu 27 Oktober. Ex-pemain Real Madrid itu berproses meningkatkan kebugaran. Kehadirannya tentu saja dapat meningkatkan kualitas lini pertahanan Manchester United. Inter Milan terbuka untuk menjual Christian Eriksen ke negara tempat dia bisa bermain karena pemain internasional Denmark itu terhambat oleh otoritas kesehatan di Italia. Eriksen saat ini tengah dipasangi alat defibrilator jantung. Karirnya di Serie A bisa berakhir jika ICD permanen. Oleh sebab itu, Inter menerbitkan pernyataan mereka terbuka untuk membiarkan Eriksen meninggalkan San Siro karena mantan playmaker Spurs itu dapat didaftarkan untuk musim 2020-2021. Raksasa Serie A AC Milan pada Kamis 28 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat mengumumkan bahwa mereka resmi memperpanjang kontrak dari bek tengah Simon Kjaer. Dengan kontrak baru ini, Kjaer diikat Milan hingga 30 Juni 2024 mendatang. Artinya, bek asal Denmark tersebut bisa membela Milan hingga usianya menginjak 35 tahun. Pemain yang bergabung dengan Milan sejak tahun 2020 itu tercatat sudah bermain sebanyak 66 kali dengan menyumbangkan 1 gol. Miralem Pjanic memberi klarifikasi soal pernyataannya di media sosial yang dianggap merendahkan Koeman. Pjanic mengaku tak ada maksud menyumpahi nasib pelatih asal Belanda itu. Pjanic diketahui memasang status di Instagramnya pada Kamis 28 Oktober yang isinya tahu kapan harus melepaskan masalah tersebut. Ucapan itu diyakini banyak pihak diarahkan kepada Koeman karena status tersebut muncul setelah kabar pemecatan Koeman keluar. Tak lama kemudian, status itu dihapus oleh Pjanic. Namun konten tersebut sudah terlanjur tersebar luas. Bagi Pjanic, ucapannya disalahartikan dan dikait-kaitkan dengan masa lalunya dengan Koeman di Barcelona yang tak harmonis. Pemecatan Koeman ternyata turut menyita perhatian pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Pria Italia itu langsung memberi komentar menohok usai Koeman dipecat dari Barcelona. Menurut pria berjuluk Don Carlo itu, pemecatan merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan jadi pelatih sepak bola. Ia merasa tak terkejut dengan fenomena tersebut. Lebih lanjut, lantaran ia merasa kenal pribadi dengan Koeman, Ancelotti berharap ex-pelatih Everton itu dapat sukses di masa depan. La Liga melaporkan jika laga El Clasico yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid pada 24 Oktober lalu meninggalkan sedikit noda. Bintang Madrid Vinicius Junior menjadi korban rasisme yang dilakukan oleh pendukung Barcelona. La Liga tidak mau langsung menyimpulkan pelecehan rasis yang diterima Vinicius dan asalnya dari tribun tempat supporter Barcelona. Namun, La Liga mengklasifikasikan dugaan sebagai kejahatan rasial untuk diperiksa kejaksaan Barcelona. Paris Saint-Germain dilaporkan menyiapkan tawaran senilai 80 juta euro untuk memboyong Karim Benzema dari Real Madrid musim panas 2022 mendatang. Benzema adalah subjek yang menarik dari PSG atas kemungkinan pindah di jendela transfer musim panas mendatang. Le Parisien memang sempat disebut-sebut tengah mencari pemain baru untuk meningkatkan performa di lini serang. Sebelum masuknya nama Benzema sebagai incaran, nama Sergio Aguero
Karim Adeyemi, dan Erling Haaland. Dikabarkan telah lebih dulu masuk dalam radar PSG. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!